Seorang ahli bedah saraf kelelahan setelah 12 jam berjaga di rumah sakit mendapati rutinitasnya terganggu ketika seorang penjual bunga di jalan tiba-tiba menariknya. Dengan putus asa, wanita itu memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya karena ia sedang diikuti oleh mantannya. Sang dokter setuju untuk membantunya, tetapi ia sangat terkejut saat mengenali si penguntit. Itu adalah kakak laki-lakinya sendiri, seorang pengusaha yang telah menikah dan memiliki keluarga. Jika cerita ini menarik minat Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Kami lanjut. Saya janji ini akan menjadi cerita terbaik yang pernah Anda dengar seumur hidup Anda. Suara siren ambulans masih terngiang di telinga Dr. Bima Santoso saat ia berjalan lesu menyusuri jalan-jalan di pusat kota Jakarta. 12 jam jaga di Rumah Sakit Harapan, kita telah menguras energinya. Operasi bedah saraf darurat yang ia lakukan sore itu sangat melelahkan. Seorang pemuda dengan trauma kepala parah setelah kecelakaan motor. Bima berhasil menstabilkannya, tetapi ia tahu bahwa 48 jam ke depan akan sangat menentukan. Langit senja melukiskan warna oranye di atas sungai Ciliwung ketika ia memutuskan untuk mengambil jalan alternatif menuju rumah, menghindari kemacetan parah di Jalan Sudirman. Saat itulah ia merasakan seseorang menarik lengannya dengan kuat. "Tolong bantu saya." Suara wanita yang gemetar dan putus asa membuat Bima berbalik cepat. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun. Rambut ikal diikat sanggul berantakan, mata coklatnya membelalak panik. Ia membawa buket bunga matahari yang sebagian kusut, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari. "Saya perlu Anda pura-pura jadi pacar saya. Sekarang. Tolong," pintanya, sambil gugup menoleh ke belakang. "Ada seorang pria mengikuti saya selama 3 blok. Mantan saya. Dia tidak terima kami putus." Bima, yang masih bingung karena disergap tiba-tiba, hampir tidak punya waktu untuk mencerna permintaan itu ketika wanita itu mengaitkan lengannya ke lengan Bima dan memaksakan senyum tegang seolah-olah mereka adalah pasangan. "Nama saya Lestari Indah. Tolong temani saya sebentar saja. Saya bersumpah saya tidak gila." Sesuatu dalam tatapan wanita itu, campuran antara keputusasaan yang tulus dan kerapuhan, membuat sang dokter mengangguk. Bagaimanapun ia telah bersumpah untuk membantu orang yang dalam bahaya. "Baiklah," jawabnya pelan. "Saya Bima." Saat mereka berjalan bersama di trotoar rindang di Jalan Sabang, Bima melihat seorang pria berjas biru tua mendekat dengan langkah mantap. Sang dokter merasakan Lestari mencengkeram lengannya lebih erat. "Itu dia," bisiknya. Bima menatap pria itu dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Di bawah cahaya keemasan senja Jakarta, ia langsung mengenali wajah itu. Itu adalah Agung Wijaya, kakak laki-lakinya. Seorang pengusaha properti, Agung 10 tahun lebih tua dari Bima. Menikah selama lebih dari 15 tahun dengan Citra, ia memiliki seorang putra berusia 12 tahun, Bayu. Ia dianggap sebagai contoh sukses oleh keluarga Wijaya, seorang pria yang mengubah bisnis kecil ayah mereka menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Sejenak, Bima berpikir untuk melepaskan lengan Lestari dan menjelaskan kesalahpahaman itu. Pasti ada penjelasan. Kakaknya adalah pria yang dihormati, dikenal karena kedermawanannya pada badan amal dan pernikahannya yang kokoh dengan Citra. Namun sebelum ia sempat memutuskan, Agung sudah ada di depan mereka. Tatapannya beralih dari kaget menjadi jengkel saat mengenali adiknya di samping Lestari. "Bima?" Nada suara Agung membawa campuran keheranan dan sesuatu yang tidak bisa diuraikan oleh sang dokter. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku bisa tanya hal yang sama," jawab Bima, secara naluriah berdiri sedikit di depan Lestari. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sisi kota ini." Mata Agung menyipit, tertuju pada Lestari yang menahan tatapannya dengan rasa tidak nyaman yang jelas. "Kalian saling kenal?" tanya pengusaha itu, suaranya kini diwarnai nada santai yang dibuat-buat. Bima ragu sejenak, tetapi sesuatu dalam postur mengancam kakaknya membuatnya mengambil keputusan. "Ya," jawabnya, melingkarkan lengannya di pinggang Lestari. "Kami sudah dekat selama beberapa minggu." Keheningan yang pekat menyelimuti mereka bertiga. Agung memperbaiki dasinya, tampak jelas tidak nyaman. "Menarik. Sangat menarik." Agung memaksakan senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya perlu bicara dengan Lestari tentang proyek lanskap untuk pengembangan baru perusahaan. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di apartemen Menteng."
Kebohongan itu begitu kentara sehingga Bima merasakan gelombang kekecewaan dan kemarahan tumbuh di dalam dirinya. Saya rasa urusan profesional apapun bisa ditangani pada jam kerja di kantor, balas Bima, menjaga ketenangan yang telah diajarkan oleh pengalaman bertahun-tahun dalam situasi darurat di rumah sakit. Agung melontarkan pandangan tajam ke arah Lestari yang tetap diam, memeyang buket bunga matahari seolah itu adalah perisai. Tentu, kamu benar, Agung mundur selangkah. Hanya kebetulan bertemu dengannya di sini. Kita bicara lain kali saja, Lestari. Nadanya membawa ancaman terselubung yang tidak luput dari perhatian Bima. Sebenarnya, sela Bima, Lestari cukup sibuk beberapa minggu ke depan. Jika misalnya saya mendesak, saya sarankan Anda berbicara dengan profesional lain. Kedua bersaudara itu saling berpandangan selama beberapa detik, sebuah duel diam yang sepertinya membawa beban kebenaran yang tak terucap. Aku mengerti. Agung akhirnya mengalah. Kalau begitu sampai jumpa di makan siang hari Minggu di rumah ibu. Aku akan di sana, jawab Bima singkat. Dengan pandangan terakhir ke arah Lestari, Agung berbalik, menghilang di antara para pejalan kaki di jalan yang ramai. Hanya ketika kakaknya sudah jauh, Bima merasakan Lestari menghela napas, seolah ia menahan napas selama pertemuan itu. Ia menjauh dari Bima, sedikit gemetar. Anda kenal dia, itu bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan penuh ketidakpercayaan. Nama belakang Anda sama. Kalian kerabat? Dia kakak laki-lakiku, Bima membenarkan, masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Agung Wijaya, Lestari memucat, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ya Tuhan, gumamnya, menutupi mulut dengan tangannya. Saya tidak tahu. Saya bersumpah saya tidak tahu. Bima membimbingnya ke bangku terdekat di trotoar, jauh dari pandangan penasaran orang yang lewat. Matahari sudah terbenam di atas kota tua, mewarnai bangunan-bangunan bersejarah dengan cahaya oranye yang kontras dengan gentingnya situasi. Ceritakan semuanya, pintanya, dengan suara tenang yang sama seperti yang ia gunakan untuk memberi kabar buruk kepada keluarga pasien. Lestari menarik napas dalam-dalam, meremas bunga matahari begitu erat hingga beberapa kelopaknya jatuh ke pangkuannya. Saya bertemu kakak Anda 3 bulan lalu, ketika saya dikontrak untuk membuat rangkaian bunga untuk peresmian salah satu proyek perusahaannya, mulainya. Dia bilang dia sedang dalam proses perceraian, bahwa dia hanya hidup untuk basa-basi dengan istrinya. Dia mengundang saya makan malam dan saya percaya, setetes air mata mengalir di pipinya. Awalnya hanya pekerjaan, lalu datang hadiah, pertemuan diam-diam. Dia tidak pernah membawa saya ke tempat umum di Jakarta, selalu bilang itu untuk melindungi saya dari gosip yang bisa merusak toko bunga saya. Bima mendengarkan dalam diam, mencoba mendamaikan citra kakaknya yang teladan dengan pria yang digambarkan Lestari. 2 minggu lalu, saya sedang di mal dan melihat kakak Anda bersama seorang wanita dan seorang anak laki-laki, jelas sedang jalan-jalan keluarga. Wanita itu memanggilnya sayang, anak laki-laki itu memanggilnya papa. Tidak mungkin itu hanya basa-basi. Citra dan Bayu, gumam Bima. Saya mengkonfrontasi kakak Anda malam itu. Dia mengaku masih menikah, tidak pernah berencana bercerai. Dia bilang, saya harus mengerti bahwa pria seperti dia punya kebutuhan. Saya putuskan semuanya saat itu juga. Lestari menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Sejak itu, dia tidak membiarkan saya tenang. Dia muncul di toko saya, menelepon saya dari nomor tak dikenal, mengikuti saya. Hari ini adalah yang ketiga kalinya minggu ini. Matahari telah hilang sepenuhnya, dan lampu-lampu kota mulai berkelip di sekitar mereka. Di jembatan penyeberangan, mobil-mobil membentuk antrean tak berujung. Lampu depan mereka seperti kunang-kunang logam di malam yang menjelang. Bima mencoba menyerap setiap kata Lestari, merasakan beban kebenaran yang mengancam akan meruntuhkan citra yang ia miliki tentang kakaknya, dan mungkin seluruh keluarganya. Aku akan mengantarmu pulang, katanya akhirnya. Dan besok, kita akan selesaikan ini. Malam turun sepenuhnya di Jakarta saat Bima mengemudi dalam diam. Di sampingnya, Lestari menatap keluar jendela. Jari-jarinya masih bertaut gugup di antara batang bunga matahari yang layu. Belok kanan di persimpangan berikutnya, ia menunjuk, suaranya hampir berbisik. Rumah kat hijau dengan pagar putih itu. Toko bunga matahari menempati lantai dasar sebuah ruko tua di kawasan Menteng. Di lantai atas, sebuah apartemen kecil menjadi tempat tinggal Lestari. Tidak mewah tapi berkarakter. Pot-pot tanaman gantung menghiasi jendela dan papan kayu sederhana menunjukkan nama bisnisnya. Kamu tinggal sendirian? Tanya Bima memarkir mobilnya. Ya, jawabnya, ragu-ragu untuk turun. Tapi jangan khawatir, saya punya tetangga yang selalu mengawasi. Ibu Ratna,
seorang pensiunan yang praktis mengadopsi toko saya sebagai perluasan rumahnya. Bima mengangguk, tetapi sesuatu dalam naluri medisnya, yang sama yang memperingatkannya ketika seorang pasien membutuhkan perhatian, khusus membuatnya keluar dari mobil dan menemaninya ke pintu. "Kamu punya nomorku sekarang," katanya, memberinya kartu nama. "Apapun, jangan ragu untuk menelepon. Dan besok aku akan bicara dengan kakakku." Lestari memegang kartu itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang berharga. "Terima kasih, Dr. Bima. Saya minta maaf telah melibatkan Anda dalam hal ini." "Jika saya tahu?" "Jangan salahkan dirimu," potongnya. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Ketika Bima kembali ke mobil, ponselnya bergetar. "Sebuah pesan dari Agung. Kita perlu bicara. Mendesak, wanita itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Diikuti oleh pesan lain. "Dia berbahaya, Bima. Seorang penipu. Dia sudah melakukan ini pada pria lain. Dia mengancam keluargaku. Tolong, telepon aku." Bima merasakan darahnya mendidih. Kemunafikan kakaknya begitu jelas hingga terasa absurd. Ia memutuskan untuk tidak segera menjawab. Ia butuh waktu untuk menata pikirannya dan tidak bertindak impulsif. Keesokan paginya, setelah malam yang sulit tidur, Bima tiba di rumah sakit lebih awal dari biasanya. Ia berkonsentrasi pada pasien-pasiennya, bersyukur dalam hati atas rutinitas menuntut yang mencegahnya merenungkan kejadian hari sebelumnya. Saat istirahat makan siang, ia menerima pesan baru, kali ini dari Lestari. "Dr. Bima, kakak Anda muncul di toko bunga hari ini. Ketika saya menolak melayaninya, dia mulai berteriak di depan pelanggan, mengatakan bahwa saya telah menipunya dan mencuri uangnya. Saya takut." Terlampir pada pesan itu adalah foto toko bunga dengan pajangan meja yang terguling dan kelopak bunga berserakan di lantai. Jantung Bima berdebar kencang. Ini bukan lagi hanya perselingkuhan, ini adalah penguntitan, intimidasi. Dia mencoba menelepon Lestari, tetapi tidak diangkat. Dia mengirim pesan memintanya untuk tetap di tempat yang aman dan berjanji akan mampir ke toko bunga begitu jam jaganya selesai. Pukul 6 malam, ketika akhirnya ia keluar dari rumah sakit, Bima langsung meluncur ke kawasan Menteng. Ia menemukan toko bunga itu tutup dengan tirai diturunkan. Ia mengetuk beberapa kali, memanggil Lestari sampai seorang wanita tua keluar dari rumah di sebelahnya. "Mas mencari Mbak Lestari, ya?" tanya Ibu Ratna, membenarkan kacamatanya untuk melihat Bima lebih jelas. "Ya, Bu, saya temannya. Bima Wijaya." Penyebutan nama belakang itu membuat ekspresi wanita tua itu mengeras. "Wijaya, ya? Kerabat pria yang datang ke sini tadi pagi membuat keributan itu?" "Sayangnya, ya. Dia kakak saya," Bima mengakui. "Tapi saya di sini untuk membantu Lestari, bukan untuk membuat masalah." Ibu Ratna mengamatinya selama beberapa detik sebelum memutuskan untuk mempercayainya. "Dia sudah pergi," ungkap wanita tua itu, merendahkan suaranya seolah berbagi rahasia negara. "Dia tutup toko, ambil koper, dan bilang dia perlu pergi dari kota untuk sementara waktu. Dia minta saya merawat tanaman dan membatalkan pesanan yang tertunda." Bima merasakan dadanya sesak. Dia bilang mau kemana? Atau kapan akan kembali? "Tidak, Nak. Dia hanya bilang dia butuh jarak untuk merasa aman lagi." Saya belum pernah melihat gadis itu seperti itu. Matanya bengkak karena menangis, gemetar seperti daun ditiup angin. Pada saat itu, ponsel Bima bergetar dengan pesan dari Lestari. "Saya di terminal Kampung Rambutan. Saya maksudkan ke rumah tante saya di Bandung. Saya perlu waktu jauh dari sini. Kakak Anda menyebarkan kebohongan tentang saya, mengatakan saya penipu. Saya takut ini akan mempengaruhi bisnis saya secara permanen. Terima kasih atas bantuan Anda kemarin. Anda sangat baik di saat saya sangat membutuhkannya." Tanpa berpikir dua kali, Bima masuk ke mobil dan melaju ke terminal Kampung Rambutan. Tempat itu ramai dan seperti biasa di jam-jam awal malam. Yesus mencari di antara kerumunannya orang sampai ia melihat Lestari duduk sendirian di bangku dekat gerbang keberangkatan, sebuah koper kecil di kakinya. Melihat Bima mendekat, ia berdiri kaget. "Dr. Bima, apa yang Anda lakukan di sini?" "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja," jawabnya. "Situasi ini tidak adil, kamu harus meninggalkan hidupmu karena perilaku kakakku." Lestari tersenyum sedih, membenarkan tali tas di bahunya. "Hanya untuk sementara. Saya perlu keadaan mendingin. Kakak Anda punya koneksi, pengaruh. Orang-orang percaya padanya, bukan pada saya. Saya hanya penjual bunga." Wanita yang konon mencoba menghancurkan pernikahan. Pengumuman terdengar bahwa bus ke Bandung akan berangkat 15 menit lagi. "Aku akan menuntut kakakku jika perlu," kata Bima, bertekad. Apa yang dia lakukan adalah kejahatan. "Tidak," Lestari menggelengkan kepala dengan keras. "Tolong jangan lakukan itu. Itu hanya akan memperburuk keadaan.
Saya hanya ingin damai, melanjutkan hidup saya. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui, lanjutnya. Suaranya kini hampir tak terdengar di tengah keramaian terminal. Kakak Anda, gesti-gesti di setudah menikah punya anak. Saya tidak tahu itu keponakan Anda. Mata Lestari berlinang air mata. Saya langsung putuskan semuanya. Saya tidak akan pernah mau bersama pria beristri. Jika saya tahu sejak awal, ia berhenti, berjuang melawan emosi. Tolong, jika suatu hari Anda bertemu istrinya, Citra, kan? Katakan padanya saya tidak tahu, bahwa saya tidak pernah ingin menyakiti dia atau putranya. Panggilan terakhir untuk naik bus terdengar dan Lestari mengambil kopernya. Saya harus pergi. Terima kasih untuk semuanya, Dr. Bima. Panggil aku Bima saja, jawabnya, merasa terhubung secara aneh dengan wanita yang baru ia kenal kurang dari 24 jam ini. Dan kabari aku kalau kamu sudah sampai dengan selamat, ya. Ia mengangguk, dan untuk sesaat mata mereka bertemu. Pandangan yang syarat dengan kemungkinan yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Kemudian ia berbalik dan berjalan menuju bus. Bima tetap tak bergerak, mengamati kendaraan itu berangkat, membawa Lestari menjauh dari kekacauan yang diciptakan kakaknya. Kemarahan yang dingin dan terukur mulai tumbuh di dalam dirinya. Ini bukan lagi hanya tentang kebohongan Agung kepada Lestari. Ini tentang kekaguman buta selama bertahun-tahun pada seorang pria yang tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Ia mengemudi ke rumah mewah kakaknya di Pondok Indah tanpa memberitahu. Rumah besar itu, dengan taman-tamannya yang terawat sempurna dan kolam renang yang diterangi, tampak mengejek kesederhanaan toko bunga Lestari. Ia menekan bel dan disambut oleh seorang asisten rumah tangga yang langsung mengenalinya. Pak Bima. Tumben, Pak Agung ada di ruang kerja. Saya panggilkan dulu. Tidak perlu, jawabnya sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Saya tahu jalannya. Ia menemukan Agung duduk di belakang meja kayu jati besar, sedang berbicara di telepon. Melihat adiknya, pengusaha itu dengan cepat mengakhiri panggilannya. Bima, aku baru saja mau meneleponmu. Kita perlu luruskan kesalahpahaman ini. Tidak ada yang perlu diluruskan, sela Bima, menutup pintu ruang kerja di belakangnya. Aku tahu persis siapa kamu sekarang. Agung berdiri, mengitari meja untuk berhadapan dengan adiknya. Kamu tidak mengerti. Wanita itu berbahaya. Dia sudah mencoba memeras uang dari pria lain. Dia seorang manipulator. Hentikan. Suara Bima bergema di ruang kerja. Dia sudah pergi, Agung. Meninggalkan kota ini karenamu. Bisnisnya, hidupnya, hancur karena kebohonganmu. Agung sedikit memucat, tetapi tetap mempertahankan sikap defensifnya. Itu lebih baik. Dia perlu keluar dari kehidupan kita. Dia bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada keluarga kita. Keluarga kita? Bima tertawa tak percaya. Satu-satunya ancaman bagi keluargamu adalah dirimu sendiri, Agung. Perselingkuhanmu, kebohonganmu. Ketegangan di antara kedua bersaudara itu begitu kental ketika pintu ruang kerja terbuka. Citra masuk anggun seperti biasa dalam balutan gaun biru tua, rambut hitamnya yang tertata sempurna kontras dengan wajahnya yang pucat. Bima, tumben, aku tidak tahu kamu akan berkunjung hari ini. Dia memandang dari satu saudara ke saudara lainnya, segera menyadari permusuhan di udara. Apa terjadi sesuatu? Bima menatap kakaknya, memberinya kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan, untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi Agung hanya balas menatap, menantang. Keheningan yang menggantung di ruang kerja itu nyaris mencekik. Bima menatap Citra, ipar yang selalu ia kagumi karena keanggunan dan kecerdasannya, dan merasakan beban kebenaran yang akan ia ungkapkan. Ya, Citra, adalah sesuatu yang perlu kamu ketahui, kata Bima, mengabaikan tatapan peringatan dari Agung. Bima, jangan. Agung memulai, melangkah ke arahnya. Jangan apa, Agung? Jangan beritahu istrimu bahwa kamu telah berselingkuh, bahwa kamu menguntit wanita tak bersalah sampai membuatnya meninggalkan kota? Citra menatap bingung dari satu ke yang lain, senyum ramahnya perlahan memudar. Apa yang kamu bicarakan, Bima? Agung, apa yang terjadi? Agung mengusap rambutnya yang mulai memutih, ekspresi penuh perhitungan mengambil alih wajahnya. Citra, sayang, Bima bertemu dengan seorang wanita yang mengarang cerita tidak masuk akal tentangku. Seorang penipu yang sudah mencoba memeras uang dari banyak pengusaha di Jakarta. Bima tidak percaya betapa mudahnya kakaknya berbohong. Itu bohong, serunya, beralih ke Citra. Kemarin, secara kebetulan aku bertemu seorang wanita bernama Lestari Indah. Dia sedang dikuntit oleh seorang pria, mantan pacarnya. Yang mengejutkan, pria itu adalah Agung.
Mata Citra terbelalak. Kakakmu menjalin hubungan dengannya selama 3 bulan, lanjut Bima, bertekad untuk mengungkap seluruh kebenaran. Dia membuat Lestari percaya bahwa dia sedang dalam proses cerai denganmu, bahwa pernikahan kalian hanya basa-basi. Ketika Lestari mengetahui kebenarannya bahwa dia sudah menikah dan punya anak, dia mengakhiri semuanya. Sejak itu Agung telah menguntitnya, mengintimidasinya. Hari ini dia pergi ke toko bunganya, merusak pajangan dan memfitnahnya di depan umum. Citra tetap tak bergerak, wajahnya kaku karena syok. Karena itu, Bima menyimpulkan, Lestari meninggalkan kota hari ini. Meninggalkan bisnisnya, rumahnya, segalanya karena takut pada suamimu. Agung tertawa paksa. Ini konyol. Citra, kamu sudah mengenalku selama 15 tahun. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan melakukan hal seperti itu? Jelas wanita itu memanipulasi adikku, sama seperti dia mencoba memanipulasiku ketika aku menolaknya. Bima menggelengkan kepala, tak percaya. Citra, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Agung menguntit Lestari di jalan. Cara dia memandangnya, mengancam. Pesan-pesan yang dia kirimkan padaku setelah itu mencoba memfitnahnya. Dan hari ini vandalisme di toko bunga. Ada saat hening yang menegangkan saat Citra mencerna semua yang didengarnya. Kemudian, yang mengejutkan Bima, ia berjalan perlahan ke arah Agung dan menggenggam tangannya. Kamu tidak adil pada kakakmu, Bima, katanya suaranya sangat tegas. Agung sudah memberitahuku tentang wanita ini berminggu-minggu yang lalu. Dia mendekatinya di sebuah acara perusahaan, menawarkan jasa lanskap, dan kemudian mulai menggodanya. Ketika Agung menolaknya, dia mulai mengarang cerita, mengancam keluarga kami. Bima tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ini tidak masuk akal. Kamu percaya padanya begitu saja tanpa bertanya? Kenapa aku tidak percaya? Dia suamiku, ayah dari anakku, pria yang dihormati di seluruh Jakarta, jawab Citra, mengangkat dagunya menantang. Sedangkan kamu, Bima, selalu mudah dimanipulasi. Selalu melihat yang terbaik pada orang, bahkan ketika tidak ada yang baik untuk dilihat. Agung tersenyum, penuh kemenangan. Kamu harus minta maaf, Dik, pada Citra, padaku, pada keluarga kita. Wanita itu hampir berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, memisahkan kita. Bima memandang dari satu ke yang lain, menyadari sejauh mana manipulasi Agung. Bukan hanya Lestari yang ia tipu, tapi seluruh keluarga Wijaya selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya kamu serius. Citra, aku kenal kakakku selama 35 tahun. Unusipan dia berbohong. Dan aku kenal suamiku selama 15 tahun, balasnya. Aku tahu pria seperti apa dia. Pria yang membangun kerajaan dari nol, yang beramal, yang dihormati semua orang. Ayah, teladan bagi Bayu. Bagaimana dengan pesan yang dia kirimkan padaku? Pelanggan yang menyaksikan keributan di toko bunga hari ini? Agung hanya mencoba melindungimu, memperingatkanmu tentang wanita itu. Dan soal adegan di toko bunga, aku yakin itu diatur oleh wanita itu sendiri untuk menjebaknya. Keyakinan Citra sangat menakutkan. Bima menyadari bahwa tidak peduli apa yang ia katakan, ia telah memilih untuk percaya pada suaminya. Sebaiknya kamu pergi, Bima, kata Agung, melingkarkan lengannya di pinggang Citra. Nanti kalau kamu sudah lebih tenang, kita bisa bicara. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu, jawab Bima menuju pintu. Ia berhenti dan menatap iparnya. Citra, jika suatu hari kamu ingin tahu yang sebenarnya, cari aku. Satu-satunya kebenaran yang perlu aku ketahui adalah yang aku jalani setiap hari di samping pria yang aku cintai, jawabnya dingin. Dan tolong jangan datang ke makan siang hari Minggu. Aku tidak ingin Bayu melihat ketidakharmonisan di antara kalian. Kata-kata itu menghantam Bima seperti pukulan di perut. Dilarang bertemu dengan keponakannya yang sangat ia cintai adalah pukulan yang tidak ia duga. Terserah, katanya, keluar dari ruang kerja dengan sisa harga diri yang bisa ia kumpulkan. Saat mengemudi kembali ke apartemennya di Kebayoran Baru, Bima mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Pengkhianatan kakaknya, kebutaan sukarela Citra, ketidakadilan yang dialami Lestari, dan sekarang pengucilan dari keluarga. Hari-hari berikutnya, keretakan itu semakin dalam. Ibu Wati, ibu dari Bima dan Agung, menelepon Bima, sangat kecewa. Bagaimana bisa kamu menuduh kakakmu seperti itu, Bima? Menghancurkan keharmonisan keluarga kita karena omongan orang asing. Agung sangat terpukul. Ibu, tidak seperti itu. Ibu tidak mau dengar. Kamu selalu iri dengan kesuksesan kakakmu. Selalu hidup di bawah bayangannya. Tapi mengarang sesuatu yang begitu mengerikan.
Ibu tidak pernah menyangka kamu akan sejauh ini. Percakapan itu berakhir dengan Ibu Wati menuntut Bima meminta maaf kepada Agung dan Citra jika ingin diterima kembali di rumah keluarga, sebuah syarat yang tidak bisa ia terima, tidak ketika ia tahu yang sebenarnya. Minggu berganti bulan. Bima mengisolasi diri dalam pekerjaan, mendedikasikan dirinya lebih dalam pada pasien-pasiennya. Sesekali ia menerima pesan dari Lestari yang telah menetap di Bandung dan perlahan mulai membangun kembali hidupnya, membuka kios bunga kecil di pasar. Dalam salah satu pesannya, ia menulis, "Terkadang saya berpikir untuk kembali ke Jakarta. Saya rindu tempat saya, pelanggan saya. Tapi kemudian saya ingat tatapan kakak Anda, impunitas yang ia tunjukkan, dan rasa takut itu kembali. Rasanya seperti hidup dalam penjara tak terlihat. Dr. Bima, saya harap suatu hari nanti ini berlalu." Bima ingin memberitahunya untuk kembali, bahwa ia akan melindunginya, bahwa mereka akan menghadapi Agung bersama. Tapi ia tahu itu akan menjadi janji kosong. Kakaknya sendiri telah mengatur pengasingannya dari keluarga dengan sangat ahli. Natal tiba, dan itu adalah pertama kalinya dalam 35 tahun Bima tidak ikut serta dalam makan malam keluarga Wijaya. Sebagai gantinya, ia mengambil jaga sukarela di rumah sakit, memungkinkan rekan-rekan yang memiliki anak kecil untuk menghabiskan malam bersama keluarga mereka. Selama jaga itulah ia bertemu Mega, seorang perawat yang baru direkrut di ICU anak, yang juga memilih untuk bekerja pada hari libur. Mega adalah kebalikan dari semua yang dialami Bima dalam beberapa bulan terakhir. Tulus, terus terang, tanpa agenda tersembunyi. Mereka mulai dekat, pertama sebagai rekan kerja, lalu sebagai teman, dan akhirnya sebagai sesuatu yang lebih. Mega lah yang membantunya menerima perpisahan dari keluarga, yang meyakinkannya bahwa ada orang-orang yang pantas mendapatkan cinta dan kepercayaannya, terlepas dari pengkhianatan kakaknya. Keluargamu memilih untuk percaya pada versi yang paling sedikit menyakiti mereka. Jelasnya suatu malam saat mereka berjalan di sepanjang tepi pantai Ancol. Lebih mudah berpikir bahwa orang asing berbohong daripada menerima bahwa seseorang yang kita cintai begitu lama mampu melakukan kekejaman seperti itu. 3 tahun berlalu, hampir tanpa kontak dengan keluarga Wijaya. Bima tahu dari rekan-rekan di rumah sakit bahwa keponakannya, Bayu, yang kini berusia 15 tahun, tumbuh kuat dan sehat. Bahwa Agung telah memperluas bisnisnya ke Surabaya, bahwa Citra terus menjadi istri sempurna dari pengusaha sukses. Lestari akhirnya berhenti mengirim pesan. Yang terakhir diterima Bima darinya mengatakan bahwa ia pindah ke Yogyakarta, di mana ia akan memulai kuliah hukum. "Saya ingin membantu wanita lain yang mengalami apa yang saya alami," tulisnya. "Terima kasih telah menjadi satu-satunya orang di Jakarta yang percaya padaku." Kehidupan Bima telah menemukan keseimbangan baru. Hubungannya dengan Mega berkembang. Mereka sekarang tinggal bersama di apartemennya, merencanakan masa depan di mana luka-luka masa lalu tampak semakin jauh. Sampai pada suatu Sabtu dini hari, ponselnya berdering. Nomor Citra berkedip di layar. Sejenak, Bima mempertimbangkan untuk tidak menjawab. Apa haknya mengganggunya setelah sekian lama? Setelah semua yang terjadi. Tapi sesuatu, mungkin sisi dokter dalam dirinya, yang terbiasa menerima panggilan darurat, membuatnya menggeser jarinya di layar. Bima, suara Citra tidak bisa dikenali, gemetar dan putus asa. "Tolong, ini Bayu, terjadi kecelakaan. Dia ada di harapan kita. Para dokter bilang mereka butuh ahli bedah saraf segera. Mereka bilang kamu yang terbaik." Jantung Bima berdebar kencang. Bayu, keponakannya. Apa yang terjadi? Ini sedang main skateboard dengan teman-temannya. Itu, kepalanya terbentur. Dia koma. "Bima, tolong. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu setelah semua ini. Tapi, ini Bayu." Suara Citra pecah dalam isak tangis. "Aku kesana sekarang," kata Bima. Sudah bangkit dari tempat tidur di bawah tatapan cemas Mega. "Terima kasih," gumam Citra. "Agung sedang di luar kota, ada rapat di Surabaya. Aku sedang menghubunginya tapi tidak masalah. Aku akan mengurus Bayu." Saat mengemudi melewati jalan-jalan Jakarta yang sepi menuju rumah sakit, Bima merasakan gejolak emosi. Kemarahan pada kakak dan iparnya karena telah menjauhkannya dari keluarga selama bertahun-tahun. Ketakutan akan kondisi keponakannya. Dan perasaan aneh bahwa entah bagaimana, takdir sedang menawarkan kesempatan penebusan. Bukan untuknya, yang selalu tahu kebenaran, tetapi untuk mereka yang telah memilih hidup dalam kebohongan. Lampu ruang operasi Rumah Sakit Harapan. Kita tidak pernah terasa begitu terang bagi Bima. Tangannya, yang selalu mantap selama prosedur rumit, bergerak dengan presisi milimeter saat ia bekerja di otak Bayu.
Remaja itu menderita trauma kepala parah dengan pendarahan subdural yang harus segera dihentikan. Sedot lebih banyak di sini. Bima menginstruksikan timnya fokus pada operasi yang rumit itu. Kita perlu melihat area ini dengan jelas. Selama 6 jam, Bima berjuang untuk menyelamatkan nyawa keponakannya, menyingkirkan semua pikiran tentang masa lalu, tentang Agung, tentang tahun-tahun perpisahan. Pada saat itu, hanya ada pasien dan prosedur. Tarian yang presisi antara hidup dan mati yang menuntut konsentrasi penuhnya. Ketika ia akhirnya menutup tengkorak Bayu dan memberikan jahitan terakhir pada sayatan, Bima merasakan beban kelelahan. Ini adalah salah satu operasi paling menantang dalam karirnya, bukan karena kerumitan teknisnya, tetapi karena keterlibatan emosionalnya. Kerja bagus. Dok, komentar perawat instrumen sambil membereskan peralatan. Nyaris saja. Bima hanya mengangguk melepas masker bedahnya. Ya, nyaris saja. Jika Citra ragu beberapa menit lebih lama untuk meneleponnya, jika ia datang lebih lambat, jika ia tidak memiliki pengalaman dengan kasus serupa, begitu banyak variabel yang bisa mengakibatkan hasil yang tragis. Di ruang tunggu, Citra menunggu, wajahnya dihiasi jejak air mata dan kecemasan selama berjam-jam. Melihat Bima, ia langsung berdiri. Bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil, jawab Bima, mempertahankan nada profesional yang ia gunakan dengan keluarga pasien. Kita berhasil menghentikan pendarahan dan mengurangi tekanan intrakranial. Sekarang kita perlu menunggu. 48 jam ke depan akan kritis. Citra menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar menahan tangis lega yang hening. Terima kasih, gumamnya di antara isak tangis. Terima kasih sudah datang, bahkan setelah semua. Aku tidak akan melakukan ini untuk Agung, kata Bima, jujur. Aku melakukannya untuk Bayu. Dia selalu jadi anak yang baik. Dia tidak bersalah atas pilihan orang-orang dewasa di sekitarnya. Citra mengangguk, menyeka air matanya. Agung sedang dalam perjalanan kembali dari Surabaya. Dia mengambil penerbangan pertama. Seharusnya tiba dalam beberapa jam. Aku mengerti. Aku akan meninggalkan instruksi rinci dengan tim. Kita tidak perlu bertemu. Bima, Citra ragu. Bisakah kamu tetap di sini? Setidaknya sampai Bayu sadar. Dokter lain bilang kamu satu-satunya yang benar-benar mengerti apa yang terjadi, yang bisa mengevaluasi perkembangannya dengan lebih baik. Ada sesuatu dalam suaranya, kerapuhan yang belum pernah Bima lihat sebelumnya pada Citra yang selalu terkendali. Sejenak, ia bertanya-tanya apakah iparnya itu akhirnya mulai melihat melampaui fasad kesempurnaan yang ia bangun di sekitar pernikahannya. Aku akan tinggal sampai dia melewati masa kritis, ia akhirnya setuju. Tapi aku lebih suka menghindari konfrontasi dengan Agung. Itu tidak akan baik untuk siapapun, terutama Bayu. Jam-jam berikutnya diisi dengan pengawasan ketat. Bima memantau tanda-tanda vital Bayu, memeriksa hasil CT scan, menyesuaikan obat-obatan. Remaja itu tetap dalam keadaan koma yang diinduksi, tubuh mudanya berjuang untuk pulih dari trauma. Selama waktu itu, Bima mengamati Citra. Istri Agung yang selalu tampil sempurna itu kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Rambut acak-acakan, lingkaran hitam di bawah mata, pakaian kusut. Ia tidak meninggalkan rumah sakit sedetik pun, menolak meninggalkan putranya bahkan ketika perawat bersikeras agar ia beristirahat. Pada dini hari kedua setelah operasi, saat Bima sedang memeriksa hasil lab terbaru Bayu, Citra memecah keheningan yang menyelimuti mereka. Aku percaya padanya, katanya hampir berbisik. Karena itu lebih mudah. Karena alternatifnya adalah mengakui bahwa aku menghabiskan 15 tahun di samping pria yang tidak benar-benar aku kenal. Bima menatapnya, terkejut dengan pengakuan tak terduga itu. Citra, aku tidak minta maaf, lanjutnya. Matanya tertuju pada putranya yang tak sadarkan diri. Aku hanya mencoba menjelaskan. Setelah kamu pergi hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal, detail-detail kecil yang selalu aku abaikan. Telepon yang dia jawab di ruangan lain, perjalanan bisnis yang diperpanjang tanpa penjelasan, alasan yang semakin rumit. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah setiap kata membutuhkan usaha besar. Tapi tetap saja aku memilih untuk percaya padanya. Demi Bayu, demi citra keluarga sempurna yang kami bangun, demi kewarasanku sendiri. Lebih mudah dibohongi daripada mengakui bahwa kamu membiarkan dirimu dibohongi begitu lama. Bima tidak tahu harus menjawab apa. Pengakuan Citra adalah permohonan terselubung untuk pemahaman sekaligus pembenaran atas tindakannya. Yang penting sekarang adalah Bayu, katanya akhirnya. Dia akan membutuhkan stabilitas, dukungan. Citra mengangguk, bersyukur atas pengalihan topik itu. Pada pagi hari ketiga, parameter Bayu mulai membaik secara signifikan. Bima memutuskan untuk mengurangi sedasi, membiarkan remaja itu perlahan-lahan keluar dari koma.
Saat itulah Agung tiba. Bima melihatnya bahkan sebelum mendengar suaranya, sosok yang angkuh di koridor, berbicara dengan perawat seolah-olah ia sedang memimpin salah satu lokasi proyeknya. 3 tahun telah berlalu, tetapi Agung tampak sama. Percaya diri, penuh kontrol, terbiasa perintahnya dipatuhi. Bima menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertemuan yang tak terhindarkan. Demi Bayu, Ijat akan mendiga sopan santun. Bagaimana keadaannya? Tanya Agung, memasuki ruang ICU tanpa menyapa adiknya, langsung menghampiri Citra. Lebih baik, jawabnya, tanpa beranjak dari kursi di samping tempat tidur putranya. Bima sedang mengurangi sedasi. Dia seharusnya mulai bangun dalam beberapa jam ke depan. Agung akhirnya menatap adiknya. Campuran rasa tidak nyaman dan terima kasih yang enggan terlihat di wajahnya. Terima kasih sudah menjaganya, katanya, mengulurkan tangan dengan sikap formal. Bima menerima jabat tangan itu sebentar, menyadari betapa canggungnya kontak itu setelah sekian lama. Aku melakukan apa yang akan dilakukan dokter manapun, dan apa yang akan dilakukan paman manapun untuk keponakannya. Meski begitu, aku berterima kasih. Aku tahu kita sudah lama tidak bicara. 3 tahun, Bima melengkapi. 3 tahun tanpa tahu apa-apa tentang keponakanku. Tanpa diundang ke ulang tahun, kelulusan, acara keluarga. Agung tampak malu. Situasinya menjadi rumit setelah hari itu. Ia beralasan, kamu sedang kalut membuat tuduhan, kami pikir lebih baik memberimu waktu. Waktu? Ulang Bima tak percaya. Kalian mengucilkanku sepenuhnya dari keluarga karena aku mengatakan yang sebenarnya tentang perilakumu. Bima, tolong, sela Citra, menatap cemas ke arah putranya. Ini bukan waktu atau tempat yang tepat. Dia benar. Bima menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku akan memeriksa hasil lab terakhir, katanya, menuju pintu. Aku akan kembali 1 jam lagi untuk mengevaluasi tanda-tanda vital Bayu. Dalam beberapa jam berikutnya, Bima menjaga jarak, masuk ke kamar hanya jika diperlukan, memperlakukan Agung dengan formalitas profesional yang ia gunakan untuk keluarga pasien yang sulit. Pengusaha itu, di sisi lain tampak lega dengan gencatan senjata tak terucapkan itu. Menjelang sore, Bayu mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran pertama, gerakan kecil jari-jari, reaksi terhadap suara di sekitarnya. Bima mengawasi dengan cermat, membimbing tim tentang prosedur yang tepat untuk proses pemulihan kesadaran secara bertahap. Dia merespons dengan baik, jelasnya kepada kedua orang tuanya. Tapi kita masih perlu beberapa tes untuk menilai apakah ada gejala sisa neurologis. Gejala sisa? Ulang Agung, memucat. Gejala sisa seperti apa? Itu umum terjadi pada kasus trauma kepala. Mungkin ada perubahan pada ingatan, koordinasi motorik, perilaku, tapi Bayu masih muda dengan kapasitas pemulihan yang baik. Kemungkinannya positif. Citra menggenggam tangan putranya, air mata mengalir pelan. Dia bisa kembali seperti dulu lagi? Main skateboard, main bola? Itulah yang kita harapkan, jawab Bima. Tapi kita baru bisa mengevaluasi sepenuhnya ketika dia sadar penuh dan kita bisa melakukan tes neurologis yang sesuai. Keesokan paginya, Bayu membuka matanya. Pandangannya yang bingung menyapu ruangan, tertuju pertama pada ibunya, lalu ayahnya, dan akhirnya pada Bima. Om Bima, gumamnya suaranya serak karena intubasi. Jantung Bima berdebar kencang. Bayu mengenalinya, mengingatnya meskipun telah bertahun-tahun berpisah. Itu adalah pertanda baik, baik untuk prognosis neurologisnya maupun untuk hubungan emosional yang selalu mereka miliki. Om di sini Bayu, jawabnya, mendekati tempat tidur. Kamu mengalami kecelakaan, tapi kamu sudah membaik. Remaja itu mengangguk lemah, mencoba mencerna informasi. Kepalaku sakit. Itu normal, jelas Bima. Benturannya keras dan kita harus melakukan operasi. Tapi rasa sakitnya akan berkurang perlahan. Hari-hari berikutnya membawa kemajuan yang signifikan. Bayu dipindahkan dari ICU ke kamar pribadi. Ia mulai berbicara lebih banyak, makan sendiri, dan mengambil langkah pertamanya dengan bantuan fisioterapis. Setiap evaluasi, Bima merasa lebih optimis tentang pemulihan penuhnya. 1 minggu setelah operasi, muncul komplikasi tak terduga. Tes darah Bayu menunjukkan kadar hemoglobin rendah, membutuhkan transfusi. Kita perlu tahu golongan darahnya, jelas Bima kepada Citra dan Agung yang terus-menerus mendampingi putra mereka. Kalian tahu apa? Positif, seperti aku, jawab Agung segera. Bima membuat catatan di rekam medis. Dan kamu, Citra? Oh, negatif, jawabnya, tegang. Baik. Aku akan segera meminta transfusi. Beberapa jam kemudian, laboratorium rumah sakit mengirim pesan mendesak kepada Bima.
ada masalah dengan golongan darah. Saat memeriksa permintaan, ia menyadari kesalahannya. Laboratorium menyatakan bahwa Bayu bergolongan darah AB negatif, tidak sesuai dengan yang diinformasikan Agung. Pasti ada kesalahan, komentar Bima kepada teknisi lab. Kita ulangi tesnya. Tes kedua mengkonfirmasi, Bayu memang AB negatif. Bima mengerutkan kening, meninjau kembali hukum hereditas golongan darah yang ia pelajari di Fakultas Kedokteran. Seorang ayah dengan golongan darah A dan seorang ibu dengan golongan darah O tidak mungkin menghasilkan anak AB. Itu tidak mungkin secara biologis. Kesimpulannya tak terhindarkan dan membingungkan. Agung bukan ayah biologis Bayu. Bima terdiam di laboratorium rumah sakit. Hasil tes darah di tangannya seperti bom waktu yang siap meledak. Sains tidak berbohong. Agung tidak mungkin menjadi ayah biologis Bayu. Kebenaran ini, yang begitu jelas dari hasil tes darah di hadapannya, memiliki kekuatan untuk menghancurkan apa yang tersisa dari keluarga Wijaya. Selama beberapa saat, Bima mempertimbangkan implikasi etis dari apa yang baru saja ia temukan. Sebagai dokter, ia memiliki kewajiban pada kebenaran ilmiah, tetapi juga pada kesejahteraan pasiennya, yang dalam hal ini adalah keponakannya, seorang remaja yang sudah rapuh akibat kecelakaan. Bayu tidak membutuhkan guncangan emosional lain selama masa pemulihannya. Setelah refleksi yang cermat, Bima mengambil keputusan. Ia akan meminta transfusi yang kompatibel untuk Bayu tanpa menyebutkan ketidakcocokan genetik. Percakapan ini perlu terjadi, tetapi tidak sekarang, tidak di rumah sakit, tidak saat anak itu berjuang untuk pulih. Ketika ia kembali ke kamar Bayu, Citra sedang sendirian dengan putranya yang tidur nyenyak. "Di mana Agung?" tanya Bima, memeriksa tanda-tanda vital pasien. "Dia pergi mengurus beberapa masalah di perusahaan," jawabnya, tanpa mengalihkan pandangan dari putranya. Bahkan dengan Bayu di sini, bisnis tidak berhenti. Ada nada pahit dalam suaranya yang tidak luput dari perhatian Bima. Transfusinya sedang disiapkan, informasinya, menjaga nada profesional. "Kita akan mulai begitu semuanya siap." Citra mengangguk, terus mengelus rambut putranya yang tertidur. Ada sesuatu dalam posturnya, ketegangan di punggungnya, getaran yang nyaris tak terlihat di tangannya, yang memberi isyarat kepada Bima bahwa dia mungkin tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Citra, mulainya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Ketika transfusi selesai, aku ingin berbicara denganmu, secara pribadi." Dia mengangkat matanya, bertemu dengan tatapan Bima, dengan pandangan yang mencampurkan ketakutan dan kepasrahan. "Ini tentang hasil tes Bayu?" "Ya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan." Citra memejamkan mata sejenak seolah mengumpulkan kekuatan. "Aku mengerti. Setelah transfusi, kalau begitu." Transfusi berjalan tanpa komplikasi. Bayu tidur selama prosedur, tubuh mudanya menyerap darah donor yang akan membantunya pulih. Ketika semua selesai dan perawat membereskan peralatan, Bima mengundang Citra untuk berbicara di ruang pertemuan kecil di lantai itu. Duduk berhadapan, dokter dan keluarga pasien, ipar, hampir menjadi orang asing setelah 3 tahun perpisahan. Mereka saling menatap dalam diam selama beberapa detik. "Ini tentang golongan darah Bayu, kan?" Citra akhirnya memecah kesunyian, suaranya hampir tak terdengar. Bima mengangguk, terkejut dengan persepsinya. "Ya, hasil tes menunjukkan Bayu AB negatif, Agung A positif, dan kamu O negatif. Yang berarti Agung tidak mungkin ayah biologis Bayu," lanjutnya. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan yang telah lama tertahan. Bima mengamatinya dengan saksama, menyadari bahwa tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya kesedihan yang mendalam. "Kamu sudah tahu." Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Citra mengangguk, air mata diam mulai mengalir di pipinya. "Selalu tahu," akunya, suaranya tercekat. "Sejak sebelum Bayu lahir." "Siapa?" Bima memulai, tetapi berhenti, menyadari bahwa ia tidak punya hak untuk menanyakan pertanyaan itu. Namun, Citra tampak siap untuk berbagi rahasia yang telah disimpan selama 15 tahun. Itu hanya satu malam, jelasnya menatap tangannya sendiri. "Agung sedang bepergian, seperti biasa. Itu tahun kelima pernikahan kami, dan aku sudah tahu tentang perselingkuhannya, meskipun aku pura-pura tidak tahu. Malam itu aku sangat kesepian, begitu terabaikan." Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan emosi. "Seorang rekan kerja Reza selalu ada untukku. Mendengarkan, mendukung. Dia baik ketika aku sangat membutuhkan kebaikan. Itu hanya satu malam, Bima. Satu malam penghiburan di tengah tahun-tahun kesepian. Dan Agung tidak pernah tahu?" "Tidak pernah.
Ketika aku tahu aku hamil, aku menghitung tanggalnya. Aku tahu itu tidak mungkin dari Agung. Dia sedang di Singapura saat Bayu dikandung. Aku berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk meminta cerai, tapi Agung sangat senang dengan berita itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat dalam dirinya pria yang membuatku jatuh cinta. Dia berubah selama kehamilan, dia hadir penuh perhatian. Aku pikir seorang anak bisa menyelamatkan pernikahan kami. Dan dalam arti tertentu, memang begitu. Bima menyerap setiap kata, menyesuaikan kembali secara mental semua yang ia pikir ia ketahui tentang keluarga kakaknya. Dan pria itu, Reza, apa dia tahu tentang Bayu? Citra menggelengkan kepala. Dia pindah ke Kanada sebulan kemudian. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Dan Bayu, Agung mencintainya seperti darah dagingnya sendiri. Itu satu-satunya hal yang tulus pada suamiku, cinta yang ia miliki untuk putranya. Kamu tidak pernah mempertimbangkan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sering sekali, Citra mengakui. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, ketika perselingkuhan Agung menjadi lebih sering, lebih terang-terangan. Tapi apa hakku untuk menghancurkan hubungan antara ayah dan anak? Bayu memuja Agung selalu begitu. Dan Agung, dengan semua kekurangannya, telah menjadi ayah yang hadir dan penuh kasih. Bima mengerti betapa rumitnya situasi itu. Apa yang tampak seperti masalah sederhana antara kebenaran dan kebohongan sebenarnya adalah kerumitan emosi, komitmen, dan pilihan yang dibuat selama bertahun-tahun. Aku tidak akan memberitahu Agung, katanya akhirnya. Bukan peranku untuk mengungkap ini. Tapi Citra, suatu hari nanti Bayu mungkin perlu tahu untuk alasan medis jika tidak ada yang lain. Aku tahu, desahnya. Aku selalu tahu hari ini mungkin akan datang. Aku hanya tidak menyangka akan terjadi sekarang saat dia masih dalam masa pemulihan. Tidak harus sekarang, Bima meyakinkan. Bayu pulih dengan baik. Ketika dia cukup kuat untuk pulang, kita bisa membahas masalah ini lagi. Citra meraih tangan Bima, meremasnya dengan rasa terima kasih. Terima kasih Bima, karena telah menyelamatkan anakku. Karena mengerti, karena tidak menghakimi. Kita semua membuat kesalahan, Citra. Kita semua menyimpan rahasia. 2 bulan berlalu, Bayu mengalami pemulihan yang luar biasa, melampaui ekspektasi medis. Setelah 3 minggu di rumah sakit dan 5 minggu terapi intensif, ia hampir pulih sepenuhnya. Hanya menyisakan sedikit kesulitan koordinasi yang dijamin oleh fisioterapis akan bersifat sementara. Selama periode itu, Bima kembali dekat dengan keponakannya. Pertama sebagai dokter, kemudian sebagai paman yang diingat Bayu dengan penuh kasih sayang dari masa kecilnya. Remaja itu sering bertanya mengapa pamannya menjauh dari keluarga, tetapi Bima mengalihkan pembicaraan, hanya mengatakan bahwa orang dewasa terkadang membuat segalanya menjadi rumit. Agung menjaga hubungan yang ramah, tetapi jauh dengan Bima. Ia secara formal berterima kasih atas intervensi medis yang menyelamatkan Bayu, tetapi menghindari pertemuan di luar keperluan. Pengusaha itu masih tampak tidak nyaman dengan kehadiran adiknya, seolah takut tuduhan lama bisa muncul kembali kapan saja. Citra, di sisi lain, secara aktif berusaha membangun kembali jembatan. Ia mengundang Bima untuk makan siang, meminta nasihat tentang pemulihan Bayu, dan secara bertahap mulai berbicara tentang tahun-tahun perpisahan, tentang betapa ia menyesal telah menjauhkan iparnya dari keluarga. Bayu merindukanmu, katanya suatu sore, saat mereka mengamati remaja itu di sesi fisioterapi. Dia selalu bertanya tentangmu selama bertahun-tahun ini. Kenapa Om Bima tidak pernah datang lagi ke pesta? Kenapa tidak pernah menelepon? Apa yang kalian katakan padanya? Tanya Bima. Bahwa kamu sangat sibuk menyelamatkan nyawa, jawab Citra dengan senyum sedih. Itu tidak sepenuhnya bohong. Kehidupan Bima juga telah berubah. Hubungannya dengan Mega telah berkembang. Mereka telah bertunangan, merencanakan pernikahan pada akhir tahun. Perawat itu, dengan sifatnya yang murah hati, sepenuhnya mendukung Bima untuk kembali dekat dengan keponakannya, meskipun ia memahami kerumitan hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Suatu minggu pagi, saat sedang sarapan bersama Mega di sebuah kafe di Kemang, sesuatu di televisi menarik perhatian Bima. Itu adalah wawancara di program berita lokal. Reporter itu berbicara dengan seorang wanita berambut pendek dan profesional, mengenakan setelan kerja yang elegan di tangga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lestari, gumam Bima, tak percaya. Di layar, keterangan mengidentifikasi narasumber. Lestari Indah, SH, pengacara spesialis hak-hak perempuan. Kamu kenal dia? Tanya Mega, memperhatikan keterkejutan tunangannya. Ya, maksudku pernah kenal. Dulu sekali. Bima memperbesar volume,
menangkap akhir wawancara. Dan proyek baru dari kantor kami ini bertujuan untuk memberikan dukungan hukum gratis kepada perempuan dalam situasi penguntitan dan pelecehan, jelas Lestari, dengan kepercayaan diri yang tidak Bima kenali dari penjual bunga ketakutan yang ia kenal bertahun-tahun lalu. Banyak dari mereka tidak melapor karena takut, karena malu, atau karena tidak punya sumber daya untuk menyewa pengacara. Kami di sini untuk mengubah itu. Sungguh menginspirasi bagaimana ia mengubah pengalaman pribadi yang traumatis menjadi sesuatu yang positif, komentar reporter itu. Senyum Lestari, sedikit goyah sejenak. Terkadang, pengalaman terburuk menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya, jawabnya, dan mengarahkan kita ke tujuan yang lebih besar. Ketika wawancara berakhir, Bima tetap diam mencerna transformasi Lestari. Dari seorang penjual bunga yang dikuntit menjadi seorang pengacara yang dihormati, menggunakan rasa sakitnya sendiri untuk membantu wanita lain. Ada sesuatu yang sangat inspiratif dalam hal itu. Malam itu juga ponsel Bima berdering. Itu Citra, suaranya gemetar karena cemas. Bima, aku perlu memberitahumu sesuatu. Ini tentang Agung. Apa yang terjadi? Dia melihat wawancara yang sama denganmu. Wanita itu, Lestari, dia jadi terobsesi. Dia mencari tahu tentangnya di internet, menemukan bahwa dia sudah kembali tinggal di Jakarta 3 bulan lalu. Aku khawatir, Bima. Dia bertingkah seperti waktu itu. Rasa dingin menjalari tulang punggung Bima. Dia mengatakan sesuatu? Melakukan sesuatu? Belum, tapi aku kenal tatapan itu. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Dan ada lagi, Bayu dan aku menemukan riwayat pencarian di komputernya. Bukan hanya wanita seperti Lestari yang dia kuntit selama ini. Ada yang lain, Bima. Banyak. Wahyu itu tidak mengejutkan Bima seperti yang seharusnya. Entah bagaimana, ia selalu tahu bahwa kasus dengan Lestari bukanlah insiden yang terisolasi, tetapi bagian dari sebuah pola. Citra, kamu dan Bayu harus menjauh darinya. Tidak sesederhana itu. Kamu tahu Agung, dia mengendalikan segalanya, rekening bank kami, rumah tempat kami tinggal, bahkan sekolah Bayu. Kalian bisa tinggal bersama kami, tawar Bima tanpa ragu. Mega tidak akan keberatan. Terdengar keheningan panjang di seberang sana. Terima kasih Bima, aku akan memikirkannya. Untuk saat ini aku akan mengawasinya. Jika aku merasa dia berniat melakukan sesuatu terhadap Lestari, aku akan segera memberitahumu. Dalam beberapa hari berikutnya, Bima merasa terbelah antara kekhawatiran akan Citra dan Bayu dan kebutuhan untuk memperingatkan Lestari tentang potensi bahaya. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan bahwa pengacara itu berhak tahu bahwa penguntit lamanya kembali beraksi. Tidak sulit menemukan kantor hukum tempat Lestari bekerja. Sebuah papan nama kecil di pusat Jakarta mengumumkan Lestari Indah and Rekan, advokasi untuk perempuan. Ketika Bima memasuki resepsi yang sederhana namun elegan, ia disambut oleh seorang sekretaris muda. Saya ingin berbicara dengan Ibu Lestari Indah. Tolong katakan, ini Bima Wijaya. Sekretaris itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ibu Lestari sedang rapat. Apakah Anda punya janji? Siap, tapi ini sangatlah mendesak. Pribadi. Sambil menunggu di resepsi, Bima mengamati foto-foto di dinding Lestari saat wisuda sarjana hukum menerima penghargaan di samping kelompok perempuan dalam berbagai acara. Di salah satu foto, sesuatu menarik perhatiannya. Lestari tersenyum di samping seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun dengan rambut gelap dan mata tajam yang tampak sangat familiar. Bima, suara itu membuatnya berbalik. Lestari berdiri di pintu ruangannya lebih dewasa dari yang ia ingat tetapi dengan tatapan penuh tekad yang sama. Lestari, ia tersenyum tulus senang melihatnya. Maaf datang tanpa pemberitahuan. Ia mengundangnya masuk ke kantornya. Ruang yang tertata rapi, dengan rak-rak penuh buku hukum dan jendela yang menghadap ke pusat kota Jakarta yang sibuk. Aku melihatmu di TV, mulainya, duduk di kursi yang ditunjukkannya. Aku terkesan dengan pekerjaanmu. Dari penjual bunga menjadi pengacara, Lestari tersenyum, duduk di belakang mejanya. Hidup penuh liku-liku, bukan? Setelah aku meninggalkan Jakarta, aku sadar aku ingin melakukan lebih dari sekadar menjual bunga. Aku ingin membantu wanita yang mengalami apa yang aku alami. Jadi aku menggunakan tabunganku untuk kuliah hukum di Yogyakarta. Itu mengagumkan, kata Bima tulus. Mengubah pengalaman menyakitkan menjadi sesuatu yang begitu positif. Senyum Lestari sedikit memudar. Aku yakin kamu datang ke sini bukan hanya untuk memujiku, Bima. Apa yang terjadi? Bima ragu-ragu mencari cara terbaik untuk menyampaikan berita itu. Agung melihat wawancaramu di TV, katanya akhirnya. Dan dari apa yang Citra katakan padaku, dia
tertarik padamu lagi. Mencari tahu tentang hidupmu, pekerjaanmu. Wajah Lestari memucat, tetapi posturnya tetap teguh. Aku mengerti, katanya. Suaranya terkendali. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Lestari, jika kamu butuh sesuatu, dia mengangkat tangan, memotongnya. Aku bukan lagi penjual bunga yang ketakutan itu, Bima. Sekarang aku tahu hak-hakku. Aku tahu cara melindungi diriku secara hukum. Pada saat itu, pintu kantor terbuka dan anak laki-laki yang sama di foto itu berlari masuk. Mama, kata Tante Rini, aku boleh makan biskuit lagi? Lestari tersenyum pada putranya, ekspresi cinta murni menerangi wajahnya. Satu lagi saja, Gilang. Dan setelah itu kerjakan PR. Anak laki-laki itu membuat ekspresi lucu, lalu menyadari kehadiran Bima. Halo, katanya sopan. Om, ini klien Mama? Gilang, ini Dokter Bima, seorang teman lama. Lestari memperkenalkannya dengan keraguan yang nyaris tak kentara. Bima tersenyum pada anak itu, sekali lagi memperhatikan keakraban yang mengusik dalam fitur wajahnya. Mata bentuk dagu. Senang bertemu denganmu, Gilang. Umurmu berapa? 6,5 tahun, jawab anak itu bangga. Hampir 7. Bima membuat perhitungan cepat. 6,5 tahun. Artinya, Gilang dikandung sekitar 7 tahun 3 bulan yang lalu. Tepat pada saat Lestari bertemu Agung. Matanya bertemu dengan mata Lestari, sebuah pertanyaan diam menggantung di antara mereka. Ia menahan tatapannya sejenak, lalu beralih ke putranya. Gilang, kenapa tidak selesaikan gambarmu di ruangan Tante Rini dulu selagi Mama bicara dengan Dokter Bima? Nah, ketika anak itu keluar, Bima tidak perlu menanyakan pertanyaan itu dengan lantang. Lestari menjawab pertanyaan nonverbal itu. Ya, Gilang adalah putra kakakmu. Ia membenarkan, suaranya rendah namun tegas. Aku tahu aku hamil 2 bulan setelah meninggalkan Jakarta. Aku sempat berpikir untuk tidak melanjutkan kehamilan ini, tapi aku tidak bisa. Agung tahu? Tidak, dan aku lebih suka tetap seperti itu. Dia berhak tahu bahwa dia punya anak, Bima berargumen. Lebih karena prinsip daripada keyakinan. Hak? Lestari tertawa getir. Pria yang menguntitku, yang menghancurkan bisnisku, yang memaksaku meninggalkan hidupku. Pria itu tidak punya hak atas anakku. Anak kami, lanjut Lestari, punya seorang ayah, suamiku, Andi. Dia mengadopsi Gilang secara hukum ketika kami menikah. Gilang memiliki keluarga yang penuh kasih, stabil. Dia tidak membutuhkan racun dari Agung dalam hidupnya. Bima mengangguk perlahan, memahami posisinya. Aku mengerti, dan aku menghargai keputusanmu. Terima kasih, Lestari tampak lega. Sekarang tentang peringatan itu, aku akan mengambil tindakan pencegahan. Jika Agung mencoba sesuatu, aku akan ada di pihakmu, Bima meyakinkan. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Baik kamu maupun Gilang. Minggu-minggu setelah pertemuan dengan Lestari berlalu dengan tegang. Bima membagi waktunya antara rumah sakit, persiapan pernikahannya dengan Mega, kunjungan ke Bayu, dan pengawasan terus-menerus terhadap tindakan Agung. Citra terus memberinya informasi tentang gerak-gerik kakaknya, melaporkan dengan kekhawatiran yang meningkat obsesi yang ia kembangkan terhadap pengacara itu. Dia mencetak semua artikel tentang Lestari, cerita Citra saat makan siang bersama Bima. Dia punya folder di komputernya yang berisi informasi tentang kantornya, kasus-kasus yang dia bela. Kemarin aku memergokinya sedang mempelajari rutinitas gedung tempat Lestari bekerja. Ini mulai berbahaya, kata Bima. Kekhawatiran jelas di wajahnya. Kamu dan Bayu harus serius mempertimbangkan tawaran untuk tinggal bersama kami sementara waktu. Citra memainkan makanan di piringnya. Bimbang, Bayu berumur 15 tahun. Bima, dia sedang dalam fase penting di sekolah. Pindah sekarang akan mempengaruhi pelajarannya, teman-temannya, dan terus tinggal di rumah dengan Agung dalam keadaan seperti itu tidak berpengaruh. Dia mendesah, kelelahan terlihat jelas di setiap garis wajahnya. Kamu benar, aku akan bicara dengan Bayu hari ini. Sore itu juga, saat Bima sedang melakukan konsultasi rutin, sekretarisnya memotong dengan mendesak. Dokter Bima, ipar Anda menelepon. Katanya sangat mendesak. Saat diangkat, suara Citra penuh dengan kepanikan. Bima, dia tahu. Agung pergi ke kantor Lestari. Dia mengkonfrontasinya di depan semua orang, membuat keributan besar. Dan yang lebih buruk, dia melihat Gilang. Jantung Bima berdebar kencang. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu persis. Aku hanya tahu Agung kembali dengan keadaan kacau. Dia melihat anak itu dan Bima, dia sadar. Dia bilang anak itu punya mata yang sama, dagu yang sama seperti dia waktu kecil.
Di mana dia sekarang? Mengunci diri di ruang kerja, minum-minum. Aku takut Bima, tatapannya. Aku belum pernah melihat Agung seperti itu. Bawa Bayu ke rumah kita sekarang juga, instruksi Bima. Mega akan ada di sana. Aku akan coba bicara dengan Lestari, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil berbicara dengan Lestari. Suaranya tegang tapi terkendali. Dia muncul tiba-tiba, lapornya. Mulai berteriak, menuduhku telah menghancurkan hidupnya. Ketika dia melihat Gilang keluar dari ruanganku, Bima, dia menatap anakku seolah melihat hantu. Dia mencoba melakukan sesuatu pada kalian. Dia mencoba mendekati mobil tempat Gilang menunggu. Aku menyemprotnya dengan semprotan merica. Aku tidak punya pilihan. Aku menelepon polisi membuat laporan. Pengacaraku sedang menyiapkan permintaan perlindungan. Kamu dan Gilang aman? Ya, kami di rumah teman. Andi sedang dalam perjalanan pulang untuk bersama kami. Bima, aku sudah berpikir setelah semua. Aku bukan satu-satunya, tahu? Setelah aku jadi pengacara, aku bertemu wanita lain yang mengalami hal yang sama dengan kakakmu. Aku sedang mempertimbangkan gugatan kolektif atas pelecehan, penguntitan. Berita itu menghantam Bima seperti pukulan. Wanita lain. Pola perilaku yang telah berlangsung bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Berapa banyak? Tanyanya, suaranya hampir gagal. 5 sejauh ini. Semua dengan cerita serupa. Agung merayu mereka, biasanya dalam konteks profesional. Ketika hubungan berakhir atau ditolak, ia mulai menguntit, memfitnah. Bima memejamkan mata, merasakan beratnya wahyu itu. Apa yang bisa aku bantu? Terdengar jeda di seberang sana. Apakah kamu bersedia bersaksi? Menceritakan apa yang kamu lihat hari itu, 7 tahun lalu? Sebagai saksi, kesaksianmu akan sangat berarti. Seorang dokter yang dihormati, tanpa kepentingan pribadi dalam kasus ini. Tentu, jawab Bima tanpa ragu. Aku akan lakukan apapun yang diperlukan. Peristiwa bergulir cepat dalam beberapa minggu berikutnya. Kasus ini mendapat sorotan di media lokal. Pengusaha terkenal dituduh melakukan penguntitan oleh 6 wanita. Perusahaan konstruksi Agung mulai kehilangan kontrak. Investor mundur. Citra pengusaha teladan yang dibangun dengan hati-hati itu runtuh dengan setiap detail baru yang terungkap. Citra dan Bayu pindah sementara ke apartemen Bima dan Mega. Remaja itu, yang masih dalam masa pemulihan dari kecelakaan, menunjukkan tanda-tanda stres yang meningkat dengan situasi tersebut. Aku benci apa yang terjadi, curhat Bayu kepada pamannya saat sesi fisioterapi. Teman-teman di sekolah melihatku berbeda. Beberapa orang tua tidak mengizinkan anak-anak mereka bergaul denganku, seolah-olah ini salahku atas apa yang ayah lakukan. Kamu tidak salah apa-apa, Bayu, Bima meyakinkan. Dan ini akan berlalu, orang-orang akan lupa. Tapi aku tidak akan lupa, jawab remaja itu, air mata menggenang. Aku tidak akan pernah bisa lupa bahwa ayahku, bahwa dia adalah pria seperti itu. Bima memeluk keponakannya. Hatinya hancur untuk anak itu, yang meskipun tidak bersalah, membayar harga atas kesalahan ayahnya. Pada malam sebelum persidangan, Bayu menghilang. Citra menelepon Bima dengan panik, remaja itu tidak pulang dari sekolah. Barang-barangnya hilang dari kamar, bersama dengan sejumlah uang dan konsol game portabelnya. Pencarian panik dimulai. Bima, Mega, dan Citra menyusuri tempat-tempat yang sering dikunjungi Bayu. Menelepon teman-teman, guru nihil. Baru pada malam hari Bima mendapat ide. Villa kecil yang dimiliki keluarga Wijaya di Puncak, tempat Bayu menghabiskan liburan masa kecilnya. Mengemudi di jalan berkelok menuju Puncak, Bima mencoba membayangkan apa yang ada di kepala keponakannya. Kekecewaan terhadap ayahnya, exposure publik keluarga, stres terus-menerus di rumah, itu terlalu berat untuk remaja manapun, terutama yang masih dalam pemulihan dari trauma fisik. Villa itu gelap ketika ia tiba, tetapi pintu teras tidak terkunci. Di kamar belakang, ia menemukan Bayu meringkuk di tempat tidur, earphone-nya mengisolasinya dari dunia. Semua orang mengkhawatirkanmu, berkata Bima lembut setelah keponakannya melepas earphone. Maaf, gumam Bayu. Aku cuma tidak tahan lagi. Tidak tahan melihat ibu menangis setiap malam. Tidak tahan dengan pesan-pesan ayah, kadang memohon maaf, kadang menyalahkan ibu karena memihak melawan dia. Kamu bisa bicara padaku. Apa gunanya? Om tidak bisa memperbaiki ini. Tidak ada yang bisa. Keluarga kita hancur. Bima duduk di tepi tempat tidur, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Keluarga berubah, Bayu. Terkadang mereka pecah, terkadang mereka terbentuk kembali. Yang penting adalah ada orang yang mencintaimu, yang peduli padamu. Ibumu, aku, Tante Mega. Bayu mengangkat matanya, merah karena menangis. Aku ingin tinggal dengan kalian, katanya,
Suaranya tiba-tiba tegas. Aku tidak mau pulang, baik sekarang maupun setelah persidangan. Aku tidak mau dekat dengannya. Itu keputusan yang serius. Umurku 15 tahun. Aku sudah bisa memilih dengan siapa aku ingin tinggal. Dan aku memilih Om dan Tante Mega. Persidangan itu sama sulitnya seperti yang Bima bayangkan. Duduk di kursi saksi, ia menceritakan secara rinci apa yang ia saksikan 7 tahun lalu. Agung menguntit Lestari, intimidasi, ancaman terselubung, fitnah yang menyusul. Ia menggambarkan bagaimana kakaknya mengatur pengasingannya dari keluarga ketika ia mencoba mengungkap kebenaran. Agung, yang duduk di samping pengacaranya, mempertahankan ekspresi datar, menghindari menatap langsung ke arah adiknya. Citra bersaksi setelahnya membenarkan pola perilaku suaminya yang penuh kontrol dan manipulatif. Keenam wanita itu, dipimpin oleh Lestari, menyajikan bukti kuat, pesan-pesan ancaman, saksi-saksi dari episode pelecehan catatan penguntitan. Salah satu dari mereka, mantan sekretaris di perusahaan konstruksi, menunjukkan bekas luka emosional yang begitu dalam sehingga ia hampir tidak bisa berbicara di hadapan Agung. Setelah 3 hari kesaksian, hakim mengumumkan keputusannya. Agung divonis 3 tahun penjara dengan masa percobaan dan kewajiban lapor, serta denda ganti rugi kepada para korban dan larangan mendekati mereka. Semacam vonis itu diterima dengan campuran lega dan sedih oleh Bima. Melihat kakaknya diborgol dan digiring keluar dari ruang sidang tidak membawa kepuasan yang ia bayangkan, hanya konfirmasi bahwa keretakan keluarga itu sudah total dan tidak dapat diperbaiki. Saat petugas membawa Agung keluar, Citra mendekati pria yang kini menjadi mantan suaminya. Bima tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya, tetapi ia melihat ekspresi Agung berubah. Pertama bingung, lalu syok, dan akhirnya rasa sakit mendalam yang mengoyak raut wajahnya. Belakangan, Citra akan memberitahunya apa yang ia katakan di saat-saat terakhirnya dengan Agung. Dia perlu tahu kebenaran tentang Bayu. Jelasnya, suaranya syarat dengan campuran rasa bersalah dan kebebasan. Bahwa anak yang sangat ia cintai, satu-satunya manusia yang tampaknya bisa ia cintai dengan tulus, bukanlah darah dagingnya. Itu kejam, kata Bima, tanpa nada menghakimi. Ya, Citra mengakui. Sekejam dia terhadap semua wanita itu. Sekejam dia padaku selama 15 tahun. Aku perlu dia merasakan setidaknya sebagian kecil dari rasa sakit yang telah ia sebabkan. Keluarnya Citra dari ruang sidang terasa surreal. Reporter menangkap momen ketika ia, setelah mengungkapkan kebenaran kepada Agung, mulai tertawa. Tawa yang awalnya tertahan, kemudian berkembang menjadi nyaris histeris saat ia berjalan sendirian menyusuri koridor pengadilan. 2 hari kemudian, Citra ditemukan di rumah dalam keadaan katatonik, menggumamkan hal-hal yang tidak koheren. Guncangan emosional, jelas para dokter, adalah akibat dari ketegangan psikologis yang tertahan selama bertahun-tahun, yang kini terlepas oleh selesainya kasus ini. Ia dirawat di rumah sakit jiwa, dengan perkiraan bisa pulih dalam beberapa minggu. Hak asuh sementara Bayu diberikan kepada Bima tanpa perlawanan. Remaja itu beradaptasi dengan sangat baik dengan kehidupan barunya di apartemen pamannya dan Tante Mega. Ia kembali ke sekolah, melanjutkan fisioterapi, dan perlahan mulai tersenyum lagi. Aku rasa ini pertama kalinya aku melihatmu benar-benar bahagia dalam beberapa bulan, komentar Bima. Mengamati keponakannya tertawa mendengar lelucon Mega saat makan malam. Karena di sini aku bisa jadi diriku sendiri, jawab Bayu sederhana. Aku tidak perlu pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tidak perlu melindungi siapapun. 3 bulan setelah persidangan, dengan Citra yang telah pulih dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan putranya, meskipun tinggal terpisah, Bima menerima pesan dari Lestari. Gilang sering bertanya tentang keluarga biologisnya. Aku rasa sudah waktunya dia mengenal kerabat lain selain ayah yang telah memilihnya. Apakah kamu dan Bayu mau bertemu akhir pekan ini? Pertemuan itu terjadi di sebuah taman di tepi Sungai Ciliwung pada Minggu pagi yang cerah. Bayu, yang awalnya gugup dengan gagasan bertemu saudara tiri, yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya, dengan cepat terpesona oleh Gilang yang ceria. Meskipun ada perbedaan usia, 15 dan 7 tahun, keduanya menemukan minat yang sama dalam video game dan cerita petualangan. Dia punya senyummu, kata Lestari duduk di samping Bima di bangku, sementara mereka mengawasi kedua anak laki-laki itu bermain. Dan mata ibuku, Bima melengkapi. Luar biasa bagaimana genetika bekerja ya. 2 anak, putra dari pria yang sama, dibesarkan di lingkungan yang sama sekali berbeda, namun masih berbagi gerak tubuh kecil. Ekspresi, aku senang Bayu memilikimu, kata Lestari. Mengamati remaja itu mengajari Gilang cara menggunakan drone kecil.
semua anak berhak mendapatkan orang dewasa yang mencintai mereka tanpa syarat. Bima mengangguk, perasaan damai menyelimutinya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tahu apa yang ironis? Renungnya. Agung dengan semua obsesinya pada kontrol dan penampilan akhirnya menjadi katalisator untuk sesuatu yang indah. Jika bukan karena dia, karena tindakannya, karena pilihan-pilihannya yang mengerikan, kita tidak akan pernah bertemu. Anak-anak ini tidak akan pernah bertemu. Dari kegelapan, terkadang lahir cahaya, Lestari berfilosofi. Itulah kan yang aku pelajari selama ini. Bahwa bahkan dari pengalaman terburuk pun bisa muncul jalan baru, kemungkinan baru. Mengamati kedua anak laki-laki itu bermain di bawah sinar matahari Jakarta, Bima tidak bisa tidak memikirkan betapa tak terduganya kehidupan. 7 tahun sebelumnya, kelelahan setelah jaga panjang, ia telah disergap oleh seorang penjual bunga yang putus asa. Sebuah kebetulan yang akan mengubah selamanya jalan hidup beberapa orang. Memutuskan ikatan lama dan menciptakan yang baru. Bayu dan Gilang sekarang tertawa lepas, berlarian mengelilingi pohon besar. Drone itu sejenak terlupakan. Saudara tiri yang baru saja bertemu, tetapi sudah menunjukkan hubungan yang melampaui waktu yang hilang dan keadaan rumit dari kekerabatan mereka. Mereka akan baik-baik saja, Bima menegaskan, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Lestari. Ya, ia setuju. Wajahnya diterangi oleh senyum tenang. Berarti akan lebih baik-baik saja. Mereka akan tumbuh dengan mengetahui bahwa keluarga bukan hanya darah atau nama belakang. Ini adalah sepilihan. Ini adalah cinta. Ini adalah kehadiran di saat-saat sulit. Bima mengulurkan tangan, menggenggam tangan Lestari sejenak sebagai tanda terima kasih dan saling pengertian. Bukan sebagai awal dari sesuatu yang romantis. Keduanya telah move on, membangun kehidupan yang utuh dengan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi sebagai pengakuan atas perjalanan bersama, atas luka-luka yang meskipun telah sembuh, telah secara fundamental mengubah siapa mereka. Untuk anak-anak kita, kata Bima, memandang Bayu dan Gilang, dan untuk keluarga baru yang kita bangun dari reruntuhan masa lalu. Lestari meremas tangannya sebagai jawaban, matanya bersinar dengan emosi yang tertahan. Untuk anak-anak kita, ulangnya. Dan untuk kesempatan kedua, sahabat pendengar, kami harap kisah Bima, Lestari, Tafsir The Poor, Mirmasnames menyentuh hati Anda. Terkadang, ikatan terkuat lahir dari pengalaman paling menyakitkan, dan keluarga sejati adalah mereka yang kita pilih untuk dibangun, terlepas dari darah yang mengalir di pembuluh nadi kita. Jika Anda terharu dengan perjalanan penebusan dan awal yang baru ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mengikuti kisah-kisah lain yang sama menariknya. Berikan like Anda dan bagikan kesan Anda di kolom komentar. Pendapat Anda sangat penting bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermakna. Dan ingat, untuk setiap cerita yang berakhir, selalu ada bab baru yang menunggu untuk ditulis. Sampai jumpa!